ketika saya disodori peta Kalimantan Tengah, ya, kemudian kebetulan saya punya background ekonomi regional Mhm. dan kebetulan juga ada background perencanaan kota dan wilayah, ya. Nah, ketika mendapat peta tersebut, permintaan saya ke beliau cuma satu, ketika kita mau menyiapkan kajian tadi, kalau boleh lokasinya tidak hanya di situ, ya. Karena kan saya lihat Kalimantan itu besar, ya. Jadi saya mengajukan ke beliau, bagaimana Pak kalau saya melakukan kajian untuk 3 kandidat. Eee, Pak Bambang menarik untuk bicara Indonesia Mas, tapi kita beralih, topik sedikit Pak. Eee, Kemudian, kita ini, dihadapkan pada sebuah cita-cita kita akan memindahkan ibu kota negara Pak. Pro and con terjadi Pak ya Ya, gitu ya, dan itu rasanya pada saat Pak Bambang di Bappenas juga itu. ya, Jadi apa, Bapak selalu membuka dan mendobrak rencana-rencana besar ini. ya, Eee, Ide dasarnya waktu itu apa ya Pak yang dibicarakan? Karena kan pro and con-nya kenapa harus di sana gitu satu ya. Pak ya. Kemudian bukankah biayanya cukup besar nanti untuk membangun sebuah ibu kota yang nanti perlu dilengkapi dengan berbagai macam Ya. infrastruktur. Dan saya kira endowment untuk itu diharapkan bukan saja hanya dari pemerintah Pak ya, Ya. tetapi juga melibatkan private sector yang ada di dalamnya. Bagaimana Pak dulu nitty-gritty-nya waktu membicarakan itu Pak? Ya, sebenarnya kalau saya coba telusuri lagi pengalaman terkait IKN, awalnya itu justru dimulai dengan ide Bung Karno yang tidak terrealisir, Ya, ya, yaitu ya. ingin ya di salah satu kemudian waktu itu acaranya sebenarnya adalah peresmian Provinsi Kalimantan Tengah, ya sejauh yang saya Hmm. ingat tahun 50-an itu Mhm. di mana ketika Kalimantan Tengah itu diresmikan sebagai provinsi, kalau nggak salah tadinya dia gabung sama Kalimantan Selatan Mhm. sepertinya. Tadinya gabung sama Kalimantan Selatan, tapi kemudian dipisah jadi provinsi baru dan Bung Karno menetapkan juga bahwa Palangkaraya menjadi ibu kotanya Kalimantan Tengah. Nah, barangkali karena melihat posisi dari Palangkaraya itu sendiri, dan apalagi waktu itu Palangkaraya adalah kota yang masih baru. Mhm. Jadi kota yang dibangun dari nol, mungkin Bung Karno sebagai seorang insinyur juga ya, insinyur sipil, punya ide, oh kenapa nggak sekalian jadi ibu kota, Mhm. ya, Mhm. karena bisa dibangun dari nol tadi, Betul, gitu ya. betul. Nah, tapi kita tahu sehabis itu ya pemerintah sibuk dengan berbagai macam isu, ganti presiden kemudian Pak Harto sempat juga punya ide memindahkan ibu kota ke Jonggol Jonggol misalkan ya, ya. ya. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi mungkin di tengah-tengah periode pertama eh, sebenarnya sudah bicara mengenai pindah ibu kota ini dengan Menteri Bappenas pertamanya beliau yaitu Pak Andrinov Mhm. ya. Mhm. Jadi dengan Pak Andrinov sebenarnya sudah ada pembicaraan dan pembicaraan awalnya kalau tidak salah adalah ke Kalimantan Tengah tadi ya, ke Oh. Palangkaraya itu. Nah, kebetulan Pak Andrinov waktu itu diganti oleh Pak Sofyan Jalil, kemudian akhirnya Pak Sofyan Jalil pindah ke ATR BPN, saya yang pindah ke Bappenas. Nah, ketika saya di Bappenas, eh, Pak Presiden menyampaikan lagi peta waktu itu. Hmm. Jadi saya dipanggil ke istana, kemudian diajak bicara mengenai masalah ibu kota baru ini. Hmm. Ya, jadi diminta memulai kajian mengenai ibu kota baru. Nah, titik awalnya waktu itu peta yang diberikan ke saya adalah peta Kalimantan Tengah. Ya, Oh. karena ya tadi mungkin pembicaraan awal dengan Pak Andrinov memang bagaimana mewujudkan visi Bung Karno yang belum terrealisir pada Hmm. waktu itu ya. Hmm. Nah, ketika saya disodori peta Kalimantan Tengah, ya, kemudian kebetulan saya punya background ekonomi regional Mhm. dan kebetulan juga ada background perencanaan kota dan wilayah, ya. Nah, ketika mendapat peta tersebut,
permintaan saya ke beliau cuma satu, ketika kita mau menyiapkan kajian tadi, kalau boleh lokasinya tidak hanya di situ, ya, karena kan saya lihat Kalimantan itu besar, ya. Jadi saya mengajukan ke beliau, bagaimana Pak kalau saya melakukan kajian untuk 3 kandidat, ya, 3 kandidat. Jadi jangan satu, ya. Kalau Ya. satu kan nanti kalau ada, ya, kalau ada lokasi yang lebih baik, kenapa enggak, gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, saya ajukan 3, itu adalah satu Kalimantan Tengah itu sendiri, kedua Kalimantan Selatan, ketiga Kalimantan Timur. Ya. Nah, sekarang alasannya alasan pertama pasti kenapa keluar Jawa, gitu Mhm, ya. mhm. Kenapa nggak misalkan mengikuti model Pak Harto yang di Jonggol, yang basically sama dengan yang sudah dilakukan oleh Malaysia dari Kuala Putrajaya, Lumpur ke Putrajaya, Putrajaya. ya, di mana ibu kota tetap Kuala Lumpur, Putrajaya ya cuma lokasi kantor pemerintahan, ya. Dan sebenarnya saya sudah mengajukan juga ke Pak Presiden kalau ingin merapikan, gitu ya, ibu kota atau pusat administrasi pemerintahan, sebenarnya ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, bahkan saya mulai dari yang paling basic, kita atur lagi namanya distrik pemerintahan di Jakarta. Hmm. Ya, distrik pemerintahan di Jakarta itu artinya eh, kantor-kantor yang sekarang tersebar di mana-mana, kantor kementerian, Mhm. itu dibuat di dalam satu lokasi. Oh iya Dan itu ya. masih sangat mungkin di Iya. Jakarta, ya. Tanpa harus kita membuka areal baru atau lahan baru, ya. Contohnya waktu itu yang sempat saya usulkan ke Presiden adalah bagaimana kalau kita istilahnya mengalokasikan wilayah di sekitar Medan Merdeka. Jadi kalau nggak salah timurnya itu batasnya ke Kewangan, Lapangan Mhm. Banteng. Iya iya iya. Baratnya itu Jalan Abdul Muiz, ya. Selatannya itu Kebon Sirih, utaranya Jalan Veteran, ya. Hmm. Nah, kita buat daerah eksklusif hanya untuk kantor pemerintahan. Pemerintahan. Konsekuensinya, semua yang tidak pemerintahan, termasuk Keluar hutan nanti. Amerika Iya. sebenarnya, itu harus pindah gitu. Ya, jadi biar gedung-gedung itu dipakai untuk pemerintahan. Karena sekarang kan misalkan Menteri Pertanian ngantornya di Ragunan, Iya Ragunan ya. Menteri PU di Jalan Patimura, Iya. Kebayoran, ya. Menteri LHK ada di Senayan misalkan. Dan sebagian kementerian memang ada di sekitar Medan Merdeka dan Lapangan Banteng tadi, ya. Nah, satu lagi opsinya adalah pindah ke tempat lain di Pulau Jawa seperti model Jonggol tadi, atau yang ketiga pindah sekalian keluar Jawa. Nah, beliau lebih prefer keluar Jawa dan itu saya juga setuju. Mhm, mhm. Karena saya tidak ingin pindah ibu kota ini cuma pindah kantor, Mhm, ya. mhm. Iya Pindah iya. ibu kota ini harus punya makna buat perekonomian regional, perekonomian daerah di Indonesia. Dan kita tahu isu yang sudah akut di perekonomian daerah di Indonesia adalah ketimpangan yang luar biasa. Barat Timur, Jawa luar Jawa. Ya, sehingga kalau mau pindah ibu kota ini juga harus jadi penggerak ekonomi yang baru, Mhm. pusat Iya. penggerakan ekonomi yang baru, dan itu akan lebih baik dilakukan di luar Jawa karena Pulau Jawa sudah sangat padat. Kalau kita bikin lagi pusat pemerintahan baru di Jawa, itu artinya Jawanya makin berat bebannya, ya. Nah, sehingga kita berpikir keluar Jawa. Nah, pertanyaannya, luar Jawa kan banyak pulau-pulau besar, Mhm. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Nah, tentunya kita ingin negara Indonesia ini kan kalau dilihat bentuknya kan memanjang, ya. Jadi Iya. dia bukan bujur sangkar, dia persegi panjang yang memanjang gitu. Memanjang. Iya betul. Berarti kalau kita ingin mencari ibu kota, sebaiknya yang di tengah, Hmm. ya. Sebaiknya yang di tengah. Kalau bujur sangkar kan tengahnya gampang ya. Kalau kita pakai gambar kan cuma cari benar-benar titik tengahnya akan ketemu gitu ya. Nah, persegi panjang ini memang agak rumit, ya. Tapi kalau kami pakai pendekatan sederhana, itu ketemunya di sekitar Selat Makassar. Tengahnya Indonesia itu Tengahnya ada di itu Selat Makassar. Selat Makassar. Dan kebetulan itu sejalan dengan waktu. Karena di sana waktunya Indonesia bagian tengah. Di Balikpapan tuh, kalau kita terbang ke Balikpapan, kita pindah zona waktu dari Indonesia Barat ke Indonesia Tengah. Hmm. Ya. Nah, Selat Makassar kan laut, ya. Bisa Sulawesi, bisa Kalimantan. Nah, pertimbangan kedua adalah kita mencari daerah yang resiko bencananya lebih kecil.
Kebetulan Hmm. Kalimantan histori dari gempa bumi, tsunami maupun vulkanik hampir tidak ada atau jauh lebih kecil dibandingkan Sulawesi Iya, misalkan. iya, Ya. iya, Sulawesi bahkan kan terjadi gempa dan tsunami di Palu, iya. ya. Kemudian sering juga terjadi gempa di Mamuju misalnya, ya. Sehingga dari situ kemudian kita memutuskan berarti yang baik itu adalah Kalimantan, gitu. Hmm. Nah berikutnya kan tiga tadi, tengah, selatan, atau timur. Ya, kebetulan lokasi di Kalimantan Tengah ini agak berat karena memang di lahan gambut. Kalau mau di sekitar Palangkaraya, itu lahan gambut. Kalau mau lebih, kalau mau yang tidak gambut itu harus ke utara. Waktu itu kami sempat ke Kabupaten Gunung Mas di Oh, Kalimantan iya, Tengah. iya. Tapi kalau Gunung Mas, pertama dia ada di tengah-tengah Kalimantan, jadi jauh dari laut, dan belum ada daerah yang berkembang di sekitarnya. Jadi akan sangat mahal sekali kalau kita membangun di sana. Ya. Nah, Kalimantan Selatan ada kandidat daerah sekitar Batu Licin, tapi tanah yang tersedia yang sudah free and clear, yang memang dikuasai pemerintah itu nggak besar. Ya. Di Nah, sana perkebunan ya banyak Pak ya? Di Batu Licin itu. perkebunan, ya tapi kebetulan ada yang dikuasai pemerintah, biasanya oleh Oh. PTP gitu. Dan ternyata itu tidak besar. Yang paling ideal dari segi lokasi itu adalah yang di Kalimantan Timur. Hmm. Karena pertama memang ada luasan tanah yang cukup besar dan dikuasai oleh pemerintah, karena bentuknya adalah hutan tanaman industri, yang meskipun mungkin sekarang dikelola oleh suatu perusahaan, tapi esensi kepemilikan tetap di pemerintah. Dan pemerintah bisa mengeksekusi setiap saat apabila membutuhkan tanah tersebut. Ya, tentunya nanti ada sedikit kompensasi untuk tanaman-tanaman yang seharusnya sudah panen, tapi ya terpaksa di stop karena Hmm. mau beralih kepada pemerintah lagi. Nah, kelebihan lain selain free and clear, kemudian luasannya cukup, adalah dia tidak jauh dari Balikpapan. Ya, kira-kira kalau naik mobil pada waktu itu awalnya 3 jam, sekarang sudah 2 jam lah. Ya, meskipun di jalan yang sama, tapi dibuat lebih lancar. Nah, kenapa dekat Balikpapan itu satu keuntungan? Karena memang dari ya ilmu saya di Urban Regional Planning, itu kita diajarkan untuk membuat sistem perkotaan. Jadi kalau kita membuat kota, mengembangkan kota, itu jangan terlepas dari kota lainnya di Hmm. sekitarnya. Dan kebetulan di sekitar situ ada Balikpapan, yang tadi cuma 2 jam, sama satu lagi Samarinda yang mungkin butuh 4-5 jam ya untuk sampai ke wilayah IKN. Jadi saya membayangkan kita bisa membangun sistem perkotaan atau metropolitan area IKN Balikpapan Samarinda. Ya. Nah, sehingga nanti IKN tidak berdiri sendiri. Hmm. Paling tidak di awal, dia masih punya Balikpapan yang bisa support dia. Ya, 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 ya. misalkan sekarang mulai ada proses nantinya ada proses perpindahan ASN misalkan, ya. Mungkin rumah belum cukup di mana IKN, kan mereka bisa dulu di Balikpapan dulu, Balikpapan. gitu ya, sementara. Jadi kita berharap ada sistem kota yang nantinya akhirnya membuat si ibu kota ini, IKN ini nantinya pelan-pelan akan menjadi kota yang lebih mandiri, dan bahkan kalau sekarang mungkin dia dianggap seperti suburbnya Balikpapan, nantinya berkebalikan. Dia Mhm. yang akan menjadi core-nya, menjadi intinya. Balikpapan Samarinda adalah yang menunjang IKN itu sendiri. Ya. Jadi kira-kira itu perjalanannya sehingga akhirnya kita memilih lokasi itu. Karena kalau kita dekat dengan Balikpapan, paling tidak nanti untuk membangun ya logistik, membangun transportasi kan jauh lebih mudah dan murah dibandingkan kalau daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Luar biasa Pak, ini belum belum banyak orang tahu ini Pak. Oh, Pemikirannya ternyata bukan saja memindahkan tempat, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, ya. pengalaman dan ya beruntung Pak, kan Bapak ilmunya punya ya Pak ya. Ya, kebetulan Regional pernah Final belajar lah. punya gitu. Jadi saya kira ini tepat sekali. Nah Pak, kalau waktu membuat dan merencanakan itu Pak ya, mungkin basisnya juga pengalaman negara-negara lain yang Iya. punya pengalaman memindahkan agak jauh Pak. Mungkin apa Pak ya, Yang pasti yang agak Canberra, jauh, hampir sama dari segi jarak adalah Brasil. oh Brasil Pak ya, Brasil, karena Brasil. Brasil kan negara besar. Iya, iya. Dan pindahnya pun nggak tanggung-tanggung gitu dari Rio de Janeiro yang kalau diposisikan tuh Tenggara Tenggara, kira-kira, ya, ya. ya langsung ke tengah-tengah
benar-benar di tengah Brasil, yaitu kota Brasilia itu. Yang Mhm. benar-benar yang samanya adalah juga dibangun dari nol. Ya. Hmm. Jadi IKN dan Brasilia dibangun dari nol. Kemudian kalau jarak, kalau Jakarta Balikpapan kira-kira dengan pesawat kan 2 jam ya Iya, iya, terbang. iya, iya. Kebetulan saya pernah terbang dari Sao Paulo yang nggak jauh dari Rio ke Brasilia. Itu 1,5 jam. Ya, Hmm. ya jadi kira-kira hampir sama lah. Bedanya adalah Brasilia negara kontinen tadi, kita negara kepulauan gitu. Ya sehingga ya maksudnya konektivitas pasti lebih mudah. Mereka mungkin punya jalan sekarang Iya. dari Sao Paulo atau Rio ke Brasilia gitu. Pengalaman mereka berapa tahun tuh Pak bisa mandiri tuh Pak? Yang pasti begini, mereka pindahnya itu sekitar tahun 60 ya. 60-an. Sekitar tahun 60 mereka bangun kota itu. Awalnya juga mungkin nantinya akan seperti IKN di awal-awal, jadi hanya rame kalau weekdays, weekend semua orang istilahnya balik ke Rio atau ke Sao Paulo ya. Jadi sempat agak pelan perkembangannya. Tapi yang menarik ya, hari ini Brasilia adalah kota ketiga terbesar di Brasil dari segi jumlah penduduk. Dan yang dua pertama kita tahu itu pasti Rio dan Sao Paulo. Iya, iya, iya. Jadi dia tahu-tahu masuk di nomor 3 ini. Gitu. Jadi ya yang saya bayangkan dan saya harapkan kalau IKN ini dikembangkan tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga bisa menggerakkan kegiatan ekonomi, ya harapan saya dia bisa masuk ya mungkin 5 besar lah kota di Indonesia. Ya. Karena saat ini kota-kota besar di Indonesia itu semuanya di Pulau Jawa dan mayoritas di sekitar Jakarta. Iya. Ya. Karena Bekasi itu udah kota nomor 2 atau nomor 3 Iya, terbesar di betul. Indonesia. Nah, saya bayangkan mudah-mudahan IKN bisa membuat kegiatan ekonomi baru yang bisa menarik minat orang untuk tinggal di situ. Selain yang memang pegawai pemerintah yang memang ada harus di bekerja situ. di sana Iya. gitu. Pak, kalau dilihat dari modelnya Pak ya, dari modelnya Pak ya, kalau Canberra itu kan murni pemerintahan gitu ya Pak. Iya, Nampaknya kan bisnis nggak terlalu iya, berkembang. Tapi kalau kita lihat Washington Pak ya, iya, Washington kan itu rasanya nyampur ya Pak ya. betul. Jadi kelihatannya IKN nanti akan lebih dekat ke seperti Washington gitu Iya. ya Pak ya. Dalam berbagai kesempatan, kalau waktu banyak media atau pihak asing nanya mengenai IKN, saya selalu jawab karena kalau pasti pertanyaan juga what happened with Jakarta, gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Saya bilang Jakarta tetap akan menjadi kota yang paling besar dari segi penduduk, dari segi ekonomi, dan akan tetap penting bagi perekonomian Indonesia. Karena pusat bisnis dan ekonomi akan tetap di Jakarta. Iya, iya. Ya. Sehingga saya mengatakan IKN itu akan jadi seperti Washington DC, Jakarta akan menjadi seperti New York. Ya. Oh. Dan wajar saja kita di Amerika kan kita nggak merasa bersalah kalau datangnya ke New York. Karena memang di situ banyak aktivitas yang memang akan bisa menarik minat orang untuk datang ke sana. Ya. Sedangkan saya atau kalau ke Washington DC, ya urusannya sama World Bank yang kebetulan kantornya di sana, atau urusan dengan pemerintah Amerika, pemerintah federal gitu, yang memang base-nya adalah di Washington DC. Di sana ya. Tapi memang betul sekali Pak Maranto, Washington DC itu contoh yang menarik karena dia secara ekonomi juga nggak bisa dibilang kecil, ya. Dan secara jumlah penduduk juga dia cukup bisa menarik minat orang untuk tinggal. Memang tidak semua tinggal di dalam kota DC, tapi yang ada yang kerja di Virginia, ada yang di Maryland. Tetap mereka commuting ke Washington DC-nya. Iya, iya, iya. Wah, sangat menarik ini, Pak Bambang. Saya kira mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa betul-betul terlaksana, Pak. Dan nanti kalau orang bicara IKN, pasti ada nama Bambang Brojonegoro itu, insya Allah. Sebagai penggagasnya kan presiden. Iya. Tapi saya sebagai yang perancang ya Pak. Memberi masukan awal. Dan rupanya itu yang belum banyak diketahui. Saya kira mungkin ternyata usulannya 3 ya Pak ya. Iya, awalnya 3. Gitu makanya ya. kita kemudian memilih 1 dari 3 itu. 3 ya. Ini luar biasa. Waktu itu ya sebenarnya diumumkan oleh presiden bahwa setelah melalui kajian yang dipilih adalah Kalimantan Timur tadi. Satu lagi fakta bahwa Kalimantan Timur itu penduduknya lebih heterogen. Ya. Kalimantan Selatan memang ada dominasi suku Banjar misalkan,
Kalimantan Tengah suku Dayak. Kalimantan Timur, kalau kita lihat datanya, ternyata mayoritas yang di sana adalah orang Jawa. Oh Nomor ya satu Pak, orang iya Jawa, iya iya. nomor Oh, dua Bugis, ya Makassar, dan ketiga baru Dayak. hmm, Jadi mereka sudah sejak lama bisa ya artinya hidup hidup berdampingan ya Pak. heterogen, berdampingan satu Berdampingan sama ya, lain. ya. Dan itu tentunya syarat yang bagus untuk menjadi ibu kota. Ibu Ya. kota, iya iya.